Sampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi belum dimulai kalau nggak diam. Calon-calon penghuni surganya Allah, Ustadz akan hitung sampai 3, tidak ada suara. 1, yang masih ada suara berarti calon penghuni neraka. Yang diam calon penghuni surga. Amin. Hari ini cuaca enak, mendung dengan alam yang begini luas. Kalau yang bercerita di situ itu banyak setan. Yang diam kumpul dengan malaikat. Saat itu sampai 3 tidak ada suara, baru saya akan mulai. 1, 2, 3. Coba laki-laki ngadepnya kemari, coba. Duduknya ngadepnya kemari laki-laki. Ya. Kamu calon pemimpin. Tadi kan Ustadz bilang ngadepnya kemari, suaranya nggak ada. Oke. Udah bisa dia? 1, 2. Nampak kok dari sini wajah-wajah calon penghuni surga sang penghuni neraka. Ya. Oke. Ya. Nengok kemari lah. Tengok kemari ya. Kita mulai. Coba Ustadz hitung sampai 3, senyum. Karena senyum adalah sedekah. Jangan ada pun belum disuruh. Begitu hitung 3, semuanya senyum. 1, 2, 3. Baru dimulai. Bisa diam kan? Bisa tenang? Kita sebentar aja kok, nggak lama. Iya Pak. Sebentar lagi matahari akan menyinari kita semua. Nggak perlu dijawab, diam aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ketinggalan. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di mana suaranya ya? Paling lama setengah jam. Jadi tahan suaranya. Kita mau cerita Nabi. Jadi kalau ada suara-suara lain, itu ada hikmah cerita kita hari ini. Perempuannya bisa diam ya kan? Padahal calon penghuni neraka paling banyak perempuan. Astagfirullah. Tapi kenapa hari ini diam semua? Kalem Pak, astagfirullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sedadap, udah lupa, dulu SMP Negeri 3 soalnya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Dewan Guru yang hadir pada saat kesempatan ini, dan yang sayangi anak-anak kami tadi yang tampil di sini. Mana anak-anaknya tadi? Yang paling besar mana? Yang paling besar tadi?
Oh, kecil ya. Yang paling baik tadi yang disayang, mudah-mudahan disayang Allah sampai di akhirat nanti. Amin. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangnya anak kami semuanya, baik yang laki-laki yang berada di sana atau perempuan yang calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama kali kita lihat ke atas dulu. Silo ya? Silo. Berarti masih normal matanya. Sebentar lagi karena masih normal nengok ke atas, melihat semuanya ini nikmat Allah paling besar kepada kita. Disyukurin itu, jangan gunakan mata itu di jalan yang tidak diridhoin oleh Allah. Kalau hari ini kita masih bisa silo nengok ke atas, berarti masih sempurna itu mata. Kalau nengok ke sana kemari daunan begini banyaknya, itu masih sempurna mata diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang terbaik adalah ketika dia melihat yang indah, ucapannya subhanallah. Nampak bulan yang cantik, subhanallah. Nengok perempuan yang cantik, masya Allah. Cantik perempuan mana yang cantik? Semua cantik, semuanya Pak. cantik. Subhanallah. Maka ketika kita melihat sesuatu yang indah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan nikmat itu di jalan Allah. Ketika nikmat tadi kita gunakan di jalan Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kalau tidak kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat diberikan Allah kepada kita, contoh, hari ini kita sehat. Hari ini kita bisa duduk. Hari ini kita bisa bercerita. Hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman kita. Kalau ini tidak kita gunakan, syukurin, bersyukur kepada Allah, nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok nak. Berapa banyak orang yang begitu bangun tidur. Dia bangun tidur nggak bisa apa-apa. Kena stroke. Ada yang lagi duduk. Begitu duduk tertunduk mati. Tengok duduk tengok ya. Tahu mati? Kang. Dah. Kamu hari ini duduk tenang di sini. Di sana duduk tenang, lagi sehat. Coba Ustaz tes dulu, masih sehat? Yang nggak bisa berdiri berarti tak sehat. Kalau nanti bisa berdiri, ucapkan Alhamdulillah. Coba Ustaz hitung sampai 3. Kalau bisa berdiri langsung ucap Alhamdulillahirabbil Alamin. 1, 2, 3 ya. Nanti kalau bisa duduk juga, bisa berdiri, bisa duduk, berarti sehat betul. Berdiri ucapkan Alhamdulillah, ketika duduk juga Alhamdulillah. 1 sampai 3 ya. 1. Yang paling cepat berdirinya yang paling sehat. Mak gitu kali, Bang. Paling cepat berdirinya paling sehat. Belum disuruh. Weh, semangat kali. 1, 2. Apanya? Maaf ya Bu, di belakang ya. Nengok gini dulu Pak ya, nengok sana Pak. Ah ya Pak ya. Belum. Ini akan nampak yang sakit sama yang sehat. Olip kok pindah? 1. Yang ketawa nggak sehat. 2. 3. Alhamdulillah. Duduk. Yang lambat nggak sehat. Berdiri. Ya. Alhamdulillah. Duduk. Alhamdulillah. Geringgingan. Barulah nampak gigi yang putih semuanya. Dah. Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Allahu Akbar. Kurang kuat. Allah. Bukan paling kuat. Laki-lakinya dulu coba. Coba nak dulu. Tadi kan udah alhamdulillah. Coba takbir dulu. 1, 2, 3. Suara laki-laki kayak gitu. Allah. Suara laki-laki itu suara mereka. Coba suara laki-laki. Allahu Akbar. Tinggi tangannya. Coba sang perempuan.
perempuan. Kalah nggak kan? Ya nak, pokoknya. Takbir. Allahu Akbar. Coba lagi-laginya, jangan bikin malu Ustaz ah. Coba 1, 2, 3. Takbir. Sama, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai. Minimal nak, tadi kamu ceritanya entah apa-apa, mengejek kawan, menghina kawan macam, minimal tertutup dengan takbir. Nah, baik. Kemudian tahu umat Rasul yang paling pelit? Tahu umat Rasul yang paling pelit? Tahu pelit nggak? Tahu. Apa itu pelit? Tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi, minta nggak dikasih. Namanya apa? Pelit. Umat Rasul yang paling pelit itu ialah, dengar laki-laki. Kalau ditanya nggak tahu, dia catat. Kalau nggak pakai catatan buku, catatan kepala. Umat Rasul yang paling pelit itu ialah apabila disebutkan nama Rasulullah, dia tidak mau salawat kepada Rasul. Jadi ada orang kan Nabi Muhammad SAW, dia diam aja. Itu bukan umat Rasul. Di akhirat nanti nggak dikenal sama Rasul. Ciri umat Rasul di akhirat nanti, wajah mereka bersih, laksana bulan purnama di malam hari. Makanya yang hitam nggak dikenal oleh Rasul. Di akhirat. Akhirnya kalau nanti berkaca sambil rumah, ya Allah mak, aku hitam mak. Kata Ustaz tadi kalau hitam nggak masuk surga. Makanya dengerin, jangan salah. Nanti kamu sampai rumah salah, kamu pendapat kamu. Padahal nanti di hari akhirat. Anggap apa nak? Hitam macam manggis. Tahu hitam macam manggis. Di luarnya hitam, tapi di dalam putih. Jangan macam Allah. Kedondong. Tahu Pak. Apa itu? Buah. Terus di luar, di dalam? Rabut. Gak ada artinya itu. Nah dengerin. Umat Rasul yang paling pelit itu ialah ketika disebut nama Rasulullah, dia tidak mau berselawat kepada beliau. Baiklah kita selawat. Siapa yang ingin menjadi umat Rasul? Angkat tangan. Lambat. Gak masuk. Siapa yang ingin jadi umat Rasulullah? Belum sultan dia tangan. Belum ada disuruh. Astagfirullah. Ayo. Siapa yang cinta sama Rasul? Angkat tangan. Yang paling dulu lah umat Rasul. Ustaz duluan. Baiklah, ayo kita selawat. Kita selawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta ma'ruf, anta nurun. Sekali lagi nak. Anta samsul. Anta badrun, anta nurun, anta iksiru wa ghani, anta mis. Ya Allah, kita doa ya, mudah-mudahan salawat kita menjadi cinta kita kepada Rasul. Di akhirat nanti kita jumpa sama Rasulullah, kitalah di antara umat Rasul yang mendapat syafaat kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Bena, kenal sama Rasul? Coba yang kenal. Kenal apa enggak? Kenal. Yang kenal sama Rasul. Yang nggak kenal nggak usah di sini. Yang nggak kenal sama Rasul nggak usah di sini. Coba yang kenal sama Rasul angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa ketawa?
Ya, yang paling tahan lama ngangkat tangannya umat Rasul. Jangan lama-lama kau. Udah. Udah. Cinta sama Rasulullah. Cinta. Sayang sama Rasul. Sayang. Untuk Rasul. Oke, dengarin. Kita biar tahu nak siapa Rasulullah. Udah turun, jangan lama kali. Kita bilang bau. Udah turun. Oh, semangat. Dengar. Rasulullah itu nak bukan malaikat. Pahami dulu ini. Rasulullah itu bukan malaikat. Rasulullah bukan jin. Tahu jin? Apa coba? Sok aja kamu tahu. Hah? Setan. Lampir. Kuntilanak. Genderuwo. Bukan jin. Ada yang pernah jumpa jin? Enggak. Yang pernah jumpa jin bohong. Ada kok Ustaz semalam duduknya di pohon yang gini Ustaz. Apa itu nak? Setan. Setan. Kuntilanak. Banyak orang diajak nenek begini nak. Enggak usah mulai bahas itu. Dengar nak? Rasulullah bukan malaikat. Rasulullah bukan jin, tapi Rasulullah sama dengan kita. Bedanya, ini tolong difahami supaya kita paham. Bedanya kita dengan Rasulullah, kalau Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah, itu aja. Ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah, seperti yang dibaca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana yang ngaji tadi? Sini saya. Tadi suaranya bagus, tajwidnya pas. Ini Jumat berkah ya, Ustaz. Cair. Enak. Wis cair. Bisa suara aja yang sedih. Cair. Kami Pak Manis Baik ya. Cair. Bagus nih. Dari belakang tadi dengerin itu kan. Baik suara. Baik nak. Keluarkan dulu suara Mas. Dah? Kita lanjut. 5 menit lagi. Rasulullah itu sayangnya sama kita, ya Allah. Contoh. Rasulullah sayang kepada umat itu sangat kali. Bahkan jangankan sama umat, sama musuh aja nggak mau balas. Kami ini kan kadang-kadang nggak. Sama kawan dipijak sedikit aja udah marahnya sampai manggil orang banyak. Oh, aku ditimbalin, padahal cuma dicubit sedikit. Nisanya ini. Kawannya dipanggil semua kampung. Ini Pak Nisa. Rame-rame, padahal cuma sedikit dicubit. Ceritanya apa? Dipukuli. Lihat Rasul. Rasulullah tidak macam begitu. Tadi kan cinta sama Rasul kan? Cinta sama Rasul? Lihat. Ketika beliau berada di negeri Taif, ketika menyebarkan agama Allah, belum sampai. Kalau ini Sungai Alim, perbatasan Sentang, belum sampai ke perbatasan, ceritanya udah ramai. Apa ceritanya? Nanti laki-laki bisa suruh cerita di sini setelah ini. Nampaknya di sini. Apa ceritanya? Belum sampai Rasulullah itu fitnah sudah tersebar. Yang datang tukang fitnah, yang datang tukang hancurkan, yang datang tukang sihir, yang datang pembohong, lempar. Ini hati-hati nak. Begitu sampai, belum sampai Rasul dengan Zaid bin Harithah, belum lagi sampai dilemparin. Apa ucapan mereka? Woi pembohong, woi tukang sihir, lemparin. Rasul nggak jadi masuk, lari. Sampai berdarah-darah Rasulullah. Ketika beliau berdarah itu dikejar, darah beliau pun ditampung supaya jangan jatuh ke lantai, jatuh ke tanah. Kenapa? Karena kalau sempat darah Rasul jatuh ke tanah, ini bumi akan diajak oleh Allah semuanya. Rasul nggak ingin, walaupun yang mengimbal beliau, melempari beliau itu adalah orang-orang kafir yang tidak beriman, tapi beliau tetap bersabar sampai darah yang mengucur itu beliau tahan jangan sampai jatuh ke bawah. Karena kalau sampai jatuh ke bawah, bumi akan melaknat mereka semua. Ditahan dilakukan kepada Rasulullah. Zaid bin Harithah di samping bilang, ya Rasulullah, gimana ya Rasulullah? Udah nggak apa-apa. Allah utus malaikat Jibril turun ke bumi. Turun. Begitu turun, Muhammad izinkan Muhammad.
Itu umat merengkel banget Muhammad. Bandel banget. Izinkan ku angkat gunung Uhud, ku lemparkan sama mereka. Biar mati mereka semua. Siapa kawannya nak? Kawan Rasul siapa? Malaikat. Kawan kamu siapa? Kira-kira kalau kami didatang itu cuma nih. Diejek, dibully, jelek kau. Malaikat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku malaikat. Biar ku gimbal mereka semuanya. Apa jawaban kita? Ya malaikat, gimbalin, habisin mereka semua. Itu kalau Rasul macam gitu enggak? Enggak. Cuma aja. Dia sabar. Apa kata Rasul? Bukan. Jangan. No, bukan. Rasul bilang gitu. Muhammad izinkan. Jibril, kau kan tahu. Ya Allah, suruh lembut. Allah. Kau kan tahu. Aku diutus Allah ini bukan buat kehancuran. Aku diutus Allah rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Jadi Muhammad, udah kita doa aja. Mau doanya paten. Kalau kita doanya doa Rasul bukan kehancuran umat, tapi doanya Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk ya Allah, mereka itu melakukan kepadaku karena mereka tidak tahu. Apa kata Jibril? Bukan amin, tapi innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat tinggi sekali. Nah, ada kawan. Kamu kan ada kawan A, B, C, dan D. Di antara mereka ini semua ada yang setia dengan kita. Ada yang sayang sama kita. Ada yang perhatikan kita, namun ada yang sangat jahat kepada kita. Satu kelas itu apa baik semua sama kita? Enggak. Ada kita lambat diejek, pinter diejek, nggak pinter diejek, nulis diejek, nggak nulis diejek. Apakah kita balas dendam kepada mereka itu? Enggak. Doa kita, ya Allah, dengerin doanya. Doa yang paten atau doa yang ngeri? Paten. Apa doanya? Ya Allah, kalau memang aku salah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Kalau dia yang salah ya Allah, ampuni dia ya Allah. Supaya apa? Hati menjadi tenang. Siapa yang punya kawan yang baik? Tunjuk tangan, guys. Ada punya kawan yang baik? Coba. Zina. Siapa nama kawan baikmu? Tria. Mana orangnya? Tria? Oh, pantas dekatnya. Kelas berapa nak? Kelas berapa? Kelas 7. Yang kelas 8 coba yang kelas 8. Ah, itu sana. Siapa namanya nak? Ya, yang dari merah. Jual merah. Siapa? Asia. Hah? Berdiri jauh. Siapa namanya nak? Marshalewa. Udahlah. Payah. Nama anak sekarang payah-payah kali. Udah. Setiap kita punya teman, tolong jaga hati teman kita. Ya, jaga hatinya nak. Jangan dikecewakan. Ada kawan selama ini bagus, Bangga lah dia, bangga. Kalau nggak bisa. Ke kantin bareng, pergi sekolah bareng, ke WC. Gara-gara ucapan, gara-gara seloroan, mereka berpisah. Ya Allah, ini perbuatan yang paling disenangin oleh iblis. Kawan berdua, akhirnya mereka berpisah. Yang paling disenangin Allah, bertahan, bertemu dan berpisah hanya karena Saya di masa YouTube, Ustaz. tuh. Bunyi itu, Pak. Dah, selesai. Satu, penutup. Yang penting bisa kamu ambil hikmah. Penutup. Rasulullah itu menyebarkan agama Allah selama 23 tahun.
Berapa nak? 23 tahun. Umur 40 tahun menerima wahyu. Umur 63 tahun meninggal dunia. Apa pesan terakhir Rasul? Dengarin. Ketika di waktu subuh dah azan, as-salatu khairum minan naum. Rasul masih di rumah. Ya ke masjid. Kenapa? Karena Rasul lagi sakit. Selesai sholat qobliyah, nggak datang juga Rasul. Karena Rasul masih sakit. Sahabat bilang, jemput Rasul. Begitu dijemput, ya Rasul, kami udah tunggu ya Rasul untuk sholat berjamaah. Apa kata Rasul? Sahabat mohon maaf, aku udah nggak bisa jadi imam. Aku sakit. Oleh karena itu, angkatlah Abu Bakar sebagai imam. Ya udahlah kalau gitu. Dah berangkat sahabat tadi umumkan sama jamaah semua, para jamaah semuanya, umat Islam semuanya. Hari ini Rasul nggak bisa jadi imam karena beliau sakit. Yang menggantikan adalah Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar bangkit. Aku nggak mau jadi imam kalau Rasul masih ada. Satu masjid nangis semua. Akhirnya tangisan tadi dengar sampai ke rumah Rasul. Sampai Rasul mengatakan, "Nah, Fatimah, itu udah apa di masjid? Kenapa pada nangis?" Tengok dulu sana. Anaknya Fatimah datang ke masjid. Oh, balik lagi. Begitu balik ayah. Mereka pada nangis karena saat berpisah mau datang ya. Oh ya, udahlah. Panggillah 2 orang sahabat. Panggil sahabat 2 orang jumpai Rasul. Terus sampai ya Rasulullah, gimana Rasul? Udah papahlah aku sampai ke masjid. Dan ya Rasulullah, ada 2 orang jalan Rasulullah sampai di masjid. Rasulullah jadi imam sholat subuh. Gak lama-lama nak, bentar aja itu. Kenapa? Rasul lagi sakit. Begitu selesai salat, Rasulullah berdiri di depan. Perhatikan. Apa beliau bilang? Nina, ketika jadi pemimpin nanti, jangan sok-sok. Kamulah masa-masa depan kami nanti. Mau perempuan juga ada jadi menteri, jadi bupati, ada sama kesempatan. Ketika beliau berdiri di situ, beliau mengatakan gini, saudara-saudaraku semuanya, siapa saja di antara kamu yang pernah saya ambil hartanya, mintalah sekarang. Yang pernah saya pukul, balaslah sekarang. Sahabat gak ada berenengok, semuanya tunduk, nangis. Mana ada yang pernah dipukul Rasul, yang pernah diambil hartanya oleh Rasul? Gak ada satu orang pun. Ratusan pada saat itu terdiam semuanya. Tiba-tiba satu orang bernama Syawat. Dia bilang, saya ya Rasul. Begitu dibilang saya, semua nengok. Syawat, ada apa? Ada urusan sama Rasul. Ada apa? Rasul lagi sakit. Ada apa Syawat? Kata Rasul, ya Rasul, Rasul tadi mengatakan, siapa yang pernah dipukul, balaslah sekarang. Aku pernah ya Rasul. 23 tahun menjadi nabi, menjadi pemimpin, cuma satu orang yang merasa pernah dipukul. Akhirnya apa? Silakan Syawat kemari, kata Rasul. Begitu datang, Umar ambilkan cambuk. Tengok, bukan sekedar ngomong Rasul, ambilkan cambuk. Dia ambil cambuk, ini Syawat, jangan Rasul, aku aja yang kau pukul. Rasul lagi sakit. Umar, karena dia terpukul oleh aku, biar dia membalas. Kau duduk Umar. Ya silakan Syawat. Rasul dalam kondisi sakit. Silakan saya pukul. Ya Rasul, waktu aku dipukul saat itu ya Rasul, kapan terjadinya? Waktu perang ya Rasul. Waktu perang, bukan sengaja dipukul. Syawat itu dibalik unta, Rasul mesti unta supaya cepat larinya. Rupanya dia dibalik itu kena pukul, diingat. Akhirnya apa? Jadi Syawat gimana? Ya, ingin balas ya Rasul, silahkan. Tapi Rasul, waktu itu aku kena pukul gak pakai baju. Biar sama, ya Rasul juga baju juga lah. Iya. Begitu dibuka, rupanya nampak khataman Nabi di situ, cahaya. Bukannya dipukul, dilemparkan cambuk tadi, dipeluk Rasulullah sambil nangis. Syawat,
Nangis. Rasul heran, sahabat pada heran semuanya. Ada apa sahabat? Ada apa? Dalam keterharuan beliau mengatakan, ya Rasul, aku tahu ya Rasul, saat berpisah mau datang. Aku nggak ngerti, apakah nanti kita bisa bertemu? Iya, kalau di akhir nanti saya masuk surga, mungkin saya bisa bertemu denganmu. Tapi kalau aku masuk neraka, nggak mungkin aku ingin bisa bertemu denganmu ya Rasul. Oleh karena itu, di akhir ini ya Rasul, aku ingin sekali kulitku yang hitam ini bersentuhan dengan kulitmu yang mulia. Oh, itu rupanya. Dalam keterangan Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin tahu calon penghuni surga, lihatlah syahwat ini karena dia sayang kali kepada Allah. Calon penghuni surga. Ada satu orang bilang, saya Rasul gimana ya Rasulullah? Kamu sudah ketinggalan sama syahwat. Akhirnya apa? Balik, Rasulullah pulang. Begitu pulang, Rasulullah tiduran, bilang sama Fatimah, kalau nanti ada tamu datang, ayah udah nggak bisa jumpa tamu. Rupanya Allah utus malaikat Israel. Israel, kamu turun ke bumi, ambil ruh kekasihku Muhammad kalau dia mau. Kalau nggak mau, balik lagi. Kalau mau, diambil nyawanya. Kalau nggak mau, balik lagi. Kalau kita cuman itu enak nggak itu? Mau meninggal, malaikat datang. Gimana? Coba ya, ya. Kalau mau balik lagi, balik aja. Nggak akan mau itu. Datang. Assalamualaikum ya Muhammad. Masih ketuk pintu. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Buka pintunya. Bilang ayah nggak bisa terima tamu. Suara apa? Pintu. Tahu kamu ya? Ada nggak nampak? Kan hebat. Apa tadi bunyinya? Assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam. Ada apa tuan? Ada Rasulullah? Ada, tapi Rasul nggak bisa jumpa tamu hari ini. Katakan saya yang datang. Malaikat Jibril pula suara. Gemetar Fatimah, tutup balik. Balik. Ayah. Ada apa nak? Itu di depan ada tamu ya, tapi saya bilang ayah nggak bisa jumpa tamu. Dia mengatakan, katakan saya yang datang. Itu siapa ya? Rasul dengan senyum menerangkan. Nah, yang datang itu yang memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang datang itu yang memisahkan ayah dan anaknya. Yang datang itu yang memisahkan ruh dan jasad. Yang datang itu malaikat Israel suruh dia masuk. Ayah suruh masuk. Ayah. Buka lagi. Gak bunyi nak. Kenapa? Udah diminyaknya. Gimana Fatimah? Boleh saya masuk? Silakan. Karena tahu jeruk itu tukang cabut nyawa. Ini nyawa masih ada. Masih ada nyawanya nak? Masih. Boleh cabut? Enggak. Makanya baik-baik. Udah. Masuklah Israel. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Israel udah datangnya waktunya. Iya Muhammad. Aku cabut nyawanya Muhammad. Kalau kau izin, kalau enggak aku balik lagi. Oh tunggu Israel. Tunggu. Aina Jibril. Di mana Jibril? Turun Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Jibril. Apa kata Jibril? Kalau hari ini aku menghadap kepada Allah, apa yang Allah siapkan untukku? Oh Jibril ngomong, Muhammad jangan khawatir Muhammad. Allah haramkan neraka, tutup semuanya. Itu suka dibuka. Bidadari cantik gak? Cantik. Itu bidadari saking cantiknya. Kalau rambutnya saja jatuh ke bumi ini terang semua. Widih. Wih itu cantik. Kalau dia meludah, meludah. Wih. Wah. Kamu meludah. Apalagi tadi pengen gosok gigi, makanya perempuan gosok gigi tadi. Ada gosok gigi nak tadi? Segigi. Ada? Gosok gigi semua kan? Segigi. Bidadari Paris menyebut rumahnya suci. Oh, apa kata Rasul? Itu tuh ya Jibril. Iya untukmu. Umatku Jibril gimana? Kita yang diingat. Umatku gimana? Itu untuk umatku macam mana? Maka Jibril mengatakan, Allah haramkan surga untuk seluruh umat terkecuali apabila umatmu telah masuk ke dalam. Oh, tenanglah kalau kita Jibril.
Israel, please. Tafadhal. Please give me. Silakan. Dicabut nyawanya. Kamu tahu seringan-ringan mati. Seringan-ringan mati itu 300 kali pukulan pedang oleh mereka. Kalau yang baik itu macam air di gelas tertuang, lembut dia. Yang baik, yang rajin sholat. Dah, saya mana tadi nak? Saya mana tadi? Yang baik. Mau dicabut dia? Ada yang ingat lupa, sengaja dipancing. Sudah. Silakan Israel cabut. Begitu mau dicabut, malaikat Jibril gak jadi menghadap, berbalik. Kenapa? Sampai Rasul ngomong, Jibril, kenapa kamu berpaling Jibril? Kenapa gak nengok aku? Apa kata Jibril? Kau sahabatku ya Muhammad. Aku gak bisa melihat engkau dalam kondisi kesakitan. Dan apa? Dicabut. Begitu dicabut ternyata sakit. Mati itu sakit. Sakit. Apa nak mati Sakit. Sebagai banding gini aja. Nabi Ibrahim pernah didatangin oleh malaikat Israel. Wajah malaikat Israel 3 nak. Depan, belakang, punggung. Depan itu tuh mencabut nyawa orang yang beriman. Wajah belakang itu orang kafir. Wajah punggung itu orang-orang yang munafik. Jadi pernah nanya Ibrahim, Israel, bagaimana sih bentuk wajahmu ketika mencabut nyawa orang yang ingkar sama Allah? Apa kata Israel? Kau nggak sanggup? Kau nggak sanggup? Sanggup, aku sanggup. Aku nabi. Iya, nggak sanggup. Untuk apa rupanya? Biar bertambah iman. Kita mohon sama Allah, kita mohon diizinkan Allah. Ya, berpalinglah kau. Balik ke belakang, balik kanan. Balik lagi. Itu balik pingsan nanti Israel. Kenapa? Berbentuk sangat mengerikan Israel. Itu dibangun. Bangun. Dalam mulut gemetar, ketakutan. Ditanya, kenapa saya macam begitu? Ya Allah, bentuk mengerikan Israel. Apa dia bilang? Kalau seumpamanya Allah tidak menyiapkan neraka untuk siksaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, nggak mau melakukan kebaikan, berjumpa dengan Israel aja udah cukup siksaan itu. Itulah ngerinya nak. Kan baik-baik. Kalau saudara kita udah balik, udah pulang, orang terlihat sudah pulang ke rahmatullah, doa-doa lah untuk mereka. Akhirnya apa? Dicabut. Ya Rasul, begitu jalan nyawa tadi, sakitnya gak tanggung. Apa doa Rasul? Doanya, ya Allah, timpakan mati sakit umatku kepadaku agar mereka tidak merasakan seperti aku. Itulah doa terakhir Rasulullah. Akhirnya jalan nyawanya 3 pesan. As-sholat. Ini sholat. Untuk apa sholat? Biar bisa masuk surga. Untuk apa sholat? Sholat itu surga. biar tenang dalam hidup. Sholat cuma 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kamu nengok HP berapa lama? Kalau kita sholat 1 hari cuma 5 menit, dikira 5 menit, 10 menit lagi, 50 menit. Kamu nengok HP berjam-jam tahan, tapi sholat kamu tidak melakukan. Padahal sholat itu akan menyelamatkan kita nanti. Dah. Baik, tadi ditanya cuma berapa orang yang melaksanakan sholat subuh. Yang lain masih tidur. Kalau kamu tidak melaksanakan sholat, amalan sebaik apapun tidak diterima oleh Allah. Masih dipending oleh Allah sampai selesai sholat. Ada satu riwayat penutup. Ada seseorang yang dia punya adik. Adiknya tadi meninggal, udah dikubur. Si abangnya lupa. Rupanya ada dompetnya jatuh di kubur itu. Dompetnya jatuh karena disuruh sama mamanya, nak beli dulu gini, kita mau kamu takziah gini ditanya. Dompetnya rupanya jatuh ke kubur, jatuh di kuburan. Karena itu hal yang penting, boleh digali lagi nak kuburan, boleh. Tapi begitu digali, rupanya dia begitu digali pas papan yang lahat itu, begitu dibuka, rupa sudah berubah menjadi api di dalam. Terkejut anak muda tadi, pulang cepat-cepat melapor sama ibu. Oh bu, apa sih dosa si anak? Kenapa rupanya?
Kutanya tadi mak, waktu di situ mengambil dompet tadi ternyata kuburannya sudah menjadi api. Apa bapaknya dosanya? Dosa adik yang sering adalah sering melambatkan sholat. Itu baru melambatkan sholat. Kalau nggak sholat gimana? Kalau nggak sholat, di akhirat ada 12 barisan umat Rasul. Yang nomor 3 itu mereka menghadap kepada Allah. Bentuknya mohon maaf seperti babi hutan. Siapa itu kata Rasul? Waktu hidup, matinya dia belum bertobat kepada Allah. Hidupnya dia meninggalkan sholat. Makanya diperbaiki sholat. Benar? Mungkin ini aja dulu tausiah kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini menjadi tiba pelajaran kepada kita, tambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Kita doa? Doa. Ya, coba duduk yang baik. Kalau mau doa, duduk yang baik. Nah, doanya kita sama-sama dulu. Coba diam dulu, kita mau doa. 1, duduk yang baik, ini malu sama Allah. Nanti daerah dibuka. Mau doa ribut. Coba. Ilahana wa ilahana, ayo nak, yasir lana. Kurang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ilahana Wa ilahana yasir lana. Alhamdulillah hafal. Lanjut. Ya. Lagu gitu nak perlu dihafal. cinta, jangan mabuk cinta juga jangan lagu yang hafal. lain dihafal, perlu dihafal. Karena itu doa itu. Ya, oke, kita doa ya. Ya, Pak. Baik, sebelum kita doa, mari kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Ya Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Jangan ada cerita. akbar. Ini lagi muji Allah. Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kiblatnya mana sini? Sana ya, hadap sana. Hadap kiblat.